Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik jumlah dan selisih sin cos. Nah, sebelum mulai, kita coba lihat materinya dulu yuk. Jadi, jumlah dan selisih trigonometri itu adalah salah satu bentuk dari rumus trigonometri yang bisa langsung kita pakai. Seperti itu. Jadi ini bisa mempermudah kita untuk mencari rumus-rumus yang tidak umum. Ya, seperti kalau misalkan kita mau mencari sinus dari 10 derajat. Gitu kan, kita sebelumnya tidak tahu ya sinus dari 10 derajat itu berapa. Maka bisa kita cari menggunakan rumus-rumus ini. Jadi kalau misalkan kita ingin jumlahkan ya. Kalau ingin kita jumlahkan itu, maka jumlah dari dua sinus adalah 2 dikali dengan sinus dari setengah jumlah sudutnya dikali kosinus setengah dari selisih sudutnya. Begitu juga buat yang lain ya. Misalnya di sini adalah penyebelahan kosinus. Kosinus dari A ditambah kosinus dari B adalah 2 dikali setengah dikali kosinus jumlah sudutnya dikali kosinus setengah dari selisih sudutnya. Seperti itu. Nah, untuk tahu aplikasinya seperti apa, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita disuruh untuk mencari nilai dari sinus 50 derajat dikurang sinus 10 derajat dibagi kosinus 10 derajat dikurang kosinus 50 derajat. Nah, ini adalah salah satu contoh sudut-sudut yang tidak istimewa. Lalu bagaimana kita bisa mencari nilai dari sudut-sudut ini? Gitu. Caranya adalah dengan cara kita pisah menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, kita tulis lagi soalnya, yaitu sinus 50 derajat dikurang sinus 10 derajat dibagi dengan kosinus 10 derajat dikurang kosinus 50 derajat. Itu bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, berdasarkan rumus yang tadi. Yang bagian atas adalah 2 dikali kosinus setengah dari jumlah sudutnya 50 derajat ditambah 10 derajat seperti itu dikali dengan sinus setengah dari selisih sudutnya ya, 50 derajat dikurang 10 derajat. Oke? Nah, ini kita bagi dengan 2 dikali sinus, ini negatif ya, negatif 2 dikali sinus setengah dari jumlah sudutnya ya, 50 ditambah 10 juga di sini dikali dengan sinus setengah dari selisih sudutnya. Nah, di sini harus hati-hati ya. Mungkin kalau di sini itu tidak masalah ketukar. Kenapa? Karena ini penjumlahan ya. Penjumlahan itu bisa dibalik-balik. Tapi di sini tuh pengurangan. Jadi di sini bukan 50 dikurang 10, melainkan kita harus ikut ya dengan aslinya, yaitu 10 dikurang dengan 50. Gitu. Berarti di sini 10 derajat dikurang dengan 50 derajat. Oke? Nah, ini kalau kita selesaikan, ada yang bisa kita coret ya. Contohnya adalah 2 dengan 2. Seperti itu. Berarti nanti jadinya adalah negatif tetap ada. Cos 50 ditambah 10 adalah 60, disetengahin adalah jadinya cos 30 derajat, seperti itu. Dikali dengan sin, ya, 50 dikurang 10 itu 40, disetengahin jadinya 20 derajat, dibagi dengan sin, ya, 50 ditambah 10 disetengahin jadinya 30 derajat, dikali sin minus 20 derajat. Nah, ini kan masih ada sudut yang tidak bisa kita cari ya, yaitu 20 derajat, karena 20 ini bukan sudut istimewa. Nah, tapi antara sinus 20 derajat dan sinus minus 20 derajat ini bisa kita coret dengan cara seperti ini. Kita tetapkan ya di sini yang cos 30 derajat sama sin 30 derajat itu tetap ya. Kemudian minus 20 derajat, sin minus 20 derajat itu kita ubah menjadi sinus 20 derajat dengan cara seperti apa? Dengan cara
kita keluarkan negatifnya. Kan sinus minus X sama dengan minus sinus X ya. Ingat, sinus dari minus X itu sama dengan minus dari sinus X ya. Ingat sifat trigonometri yang ini. Seperti itu. Berarti nanti bisa kita ubah jadi negatif sinus 20 derajat. Nah, ini bisa kita coret. Jadi kita tidak perlu mencari berapa nilai dari sinus 20 derajat. Nah, karena di sini ada negatif dan di atas juga ada negatif, maka negatifnya ini juga saling menghilangkan jadi positif. Jadi nanti hasil akhirnya adalah cos 30 derajat dibagi sin 30 derajat. Nah, ini keduanya adalah sudut-sudut istimewa ya. Ini sama juga dengan kotangan 30 derajat. Ya, kotangan 30 derajat itu adalah 1 per tangan 30 derajat. Oke? Atau berarti nilainya sama dengan 1 per 1 per akar 3 alias akar 3. Oke? Jadi, nilai dari persamaan ini adalah akar 3 atau yang B. Begitu teman kece. Nah, biar teman kece makin paham, yuk coba latihan soal pakai soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.